Menara Siar JCC yang didukung oleh Zulfikar Official, Zulkifli M. Abbas, ada Handi Selebes, ada Salam Akal Sehat, ada Pejuang Tauhid, dan juga beberapa menara siar yang lain yang mungkin sebentar lagi, atau ini ada Bang Iwan, nanti akan disusul oleh menara-menara siar yang lain. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Edward Seuhoka, mungkin dari Jepang ini atau dari mana saya kurang paham, yang akan berdiskusi teologi dengan murid saya, Zulkifli M. Abbas. Apa temanya dan apa permasalahannya di sini, nanti kita akan bahas satu persatu dan kita akan bongkar satu persatu. Aturan di sini jelas, yaitu jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan masing-masing, dan saya larang juga untuk berbicara masalah politik. Itu aturan yang ada di JCC. Selagi teman-teman di sini mematuhi aturan JCC, insya Allah kita akan aman, baik dari segi hukum maupun dari segi hal yang lainnya. Semoga saja dipahami oleh kedua narasumber. Nggak usah berlama-lama, mungkin Mas Juma atau Pak Edward ini bisa di-open suaranya dan bisa untuk opening statement di sini. Silakan Pak Edward. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kekristenan adalah undang-undang terakhir, tidak bisa disempurnakan lagi. Contoh kecilnya masalah kasih. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih agape atau kasih Tuhan kepada manusia. Dan ini nggak bisa lagi disempurnakan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tertinggi. Ya. Dan Yesus pun bukan hanya mengajarkan kasih Tuhan, tetapi mengajarkan hukum-hukum yang bukan atau melampaui akal manusia. Artinya bahwa kekristenan itu tidak bisa dipahami tanpa pertolongan Tuhan. Tidak bisa dipahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus untuk menyertai umatnya agar dapat memahami ajaran-ajaran Tuhan ya yang Yesus ajarkan. Saya pikir itu bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang sudah tidak bisa disempurnakan lagi. Banyak sekali ya ajaran yang tidak bisa disempurnakan dan harus diterima oleh iman. Karena memang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Demikian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Edward yang telah opening statement, sangat bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, tafadhol, murid saya, Zulkifli M. Abbas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan juga teman-teman Kristen, ya. Damai sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita membahas tentang kasih ya, atau apa yang tadi dipaparkan oleh saudara sahabat kita dari kekristenan, di mana tadinya saya pikir kita membahas tentang firman, tapi nggak apa-apa, nanti kita korelasikan aja ke sana. Jadi ketika kita berbicara mengenai kasih, maka kasih yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian tertera di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana kemudian beliau mengajak kepada umat manusia untuk mengenal Allah. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan di dalam Al-Quran
jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka perintahnya kemudian adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ajaran kasih yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sama seperti ajaran kasih yang ditunjukkan oleh para nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi jika seseorang itu mencintai penciptanya dan ingin dikasihi, ingin disayangi sesamanya manusia, maka kata Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang ditunjukkan oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Sama seperti para nabi. Mereka para nabi menunjukkan agar manusia, di mana mereka sebagai kaum para nabi ini, diperintahkan untuk kemudian ikut kepada para nabi. Ikutilah aku. Nah, ajaran kasih itu implementasinya kemudian adalah mengajarkan pola hidup keberagamaan yang diajarkan oleh nabi-nabi tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai penciptamu, jika engkau menyayangi ya yang telah menciptakan kamu, maka ikutilah aku, insya Allah, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dasar pijakan kasih itu dalam Islam adalah mentaati perintah Allah. Mengikuti instruksi daripada Rasul. Yang diutus oleh Allah itulah yang harus kita jadikan panutan. Yang diutus oleh Allah itulah yang harus kita jadikan sandaran di dalam kehidupan keberagamaan. Kalau tadi sahabat kita mengatakan bahwa sudah final, ajaran Kristen sudah final, ya, ajaran Yesus sudah final. Mungkin yang saudara maksud itu adalah ajaran Kristennya. Karena kalau ajaran Yesusnya itu belum final pada masa Yesus. Kenapa saya katakan belum final? Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau belum dapat menanggungnya. Nah, ini artinya bahwa masih banyak hal yang ingin diajarkan oleh Yesus pada masa itu, tapi kaumnya belum sanggup untuk menanggung daripada ajaran yang seharusnya Yesus ajarkan. Berbeda dengan ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, maka ajaran Islam itu disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah. Jadi dikatakan Islam itu sudah sempurna. Agama Islam itu sudah sempurna. Dan Allah pencipta langit dan bumi ridho menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Subhanallah. Sementara kalau sahabat mengatakan Yesus itu sudah sempurna ajarannya, mungkin yang Anda maksud itu adalah Kristen. Setahun bersama Paulus, Barnabas, kemudian mereka disebut Kristen. Kalau Yesus sendiri, mohon maaf, tidak pernah menyebut kata Kristen itu. Malah dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Di ayat 13-nya, di nomor 13 dari Yohanes 16, tetapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang kebenaran. Nah, jadi ajaran Yesus itu belum sempurna pada masa itu. Masih ada seorang penolong yang akan datang, yang akan menyempurnakan itu. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, artinya bakal ada agama yang lebih sempurna dari agama ahli Taurat. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, jika hidup keberagamaanmu, ya ajarannya tidak lebih sempurna dari hukum Taurat, maka engkau tidak akan masuk sampai ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya, saya kira demikian. Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep kasih, di Islam itu udah final.
Islam itulah ajaran kasih itu. Kesempurnaan Islam adalah gambaran kesempurnaan kasih yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Demikian sementara. Baik, terima kasih Mas Juma telah menjawab sekaligus open statement juga. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edward untuk menanggapi maupun mengomentari dari statement Pak Juma. Dan untuk yang lain, tolong yang tertib, jangan dibuka mic-nya kecuali diperlukan, agar tidak mengganggu kedua narasumber ini berdiskusi. Silakan Pak Edward untuk menyangga, mengomentar atau apapun. Silakan. Tadi katanya 3 Bang Andi, Bang Sul. Iya, katanya 3 di sini. Ada Pak Christian ya? Bentar ya, Pak Christian monitor. Pak Christian. Mana Pak Christian? Pak Martin? Pak Martin masih audinya belum connect. Pak Christian juga belum menjawab salam saya. Pak Christian? Oke, Pak Christian maupun Pak Martin bila mendengarkan suara saya, silakan berdiskusi dengan Mas Juma. Mas Juma siap melayani kalian bertiga. Tapi untuk selanjutnya karena berhubung mereka tidak bisa saya kontak, dilanjutkan aja dengan Pak Edward. Bagaimana Mas Juma? Silakan Bang. Silakan Pak Edward, silakan. Iya, saya mau tanya ininya aja, konkretnya aja, kasih yang diajarkan Islam seperti apa, karena yang saya tahu kalau orang murtad itu darahnya halal, tetapi kalau Yesus kan mengasihi orang berdosa, mengasihi musuh gitu loh. Nggak konkret aja gitu. Itu kira-kira. Izin sebentar, Pak itu udah masuk. Terima kasih. Siapa Mas? Yun? Christian. Iya sudah saya kontak, belum sebentar ya Pak Edward. Pak Christian monitor? Ya, Udah di dalam, udah ada di dalam. Oh, dari dalam. Tadi saya panggil-panggil nggak di dalam. Silakan, ini sudah ada Bang Juma, ada Pak Edward juga, dan Pak Martin lagi audinya belum connect. Silakan, di sini ada Mas Juma yang akan melayani teman-teman Pak Christian dengan Pak Edward. Sementara masih 2 ya. 2 Kristen di sini berdiskusi dengan Mas Juma. Silakan. Tadi aturannya sudah saya jelaskan ya. Jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik praktis. Ya, silakan mungkin Pak Edward atau Pak Christian, silakan kalian berundingan dulu, atau saya serahkan dulu Pak Edward karena sudah memulai tadi. Silakan Pak Edward. Iya, saya ulangi lagi. Saya mau tanya konkretnya kasih dalam Islam itu seperti apa? Itu yang pertama. Karena yang saya tahu di dalam ajaran Islam itu ada ajaran darahnya halal bagi mereka, bagi musuh, bagi mereka yang murtad gitu loh. Kalau di kekristenan kan kalau yang Yesus ajarkan adalah jelas banget mengasihi musuh gitu. Dan ini ajaran mengasihi musuh nggak ada di tempat lain yang saya tahu gitu. Di agama Islam, Hindu, Buddha, kayaknya nggak ada gitu ajaran mengasihi musuh. Yang ada tuh kalau musuh itu ya harus dihukum gitu. Ya seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edward. Mungkin ada tambahan dari Pak Christian? Ya, biar itu aja dijawab dulu. Baik, terima kasih. Langsung Mas Juma, langsung TikTok aja ya. Saya kawal dari belakang. Kalau ada kredit saya baru akan tertibkan. Silakan Mas Juma. Gimana Bang? Silakan mengalir saja. Kalau ada yang kredit nanti saya akan tertibkan, gitu aja. Saya di belakang layar. Silakan. Oke, baik. Jadi ajaran kasih di dalam ajaran agama Islam ya diterangkan di dalam surah An-Nisa misalnya ya, yang seperti yang Anda tanyakan. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu kita bisa lihat tentang ajaran kasih itu nyata di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di surah An-Nisa ayat 1. Jadi diterangkan begini. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi seruannya itu bukan hanya kepada satu golongan. Kalau yang Anda katakan ajaran kasih itu hanya ruang lingkupnya, kalau kita ingin jujur, itu ruang lingkupnya hanya kepada Bani Israel saja. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti implementasi daripada pengajarannya hanya ruang lingkupnya kepada Bani Israel. Belakangan setelah dia terangkat ke langit, baru kemudian ajarannya itu ada yang mengatakan untuk seluruh dunia. Nah, tapi Al-Quran itu tidak ada klaim. Tapi seketika diterangkan, ya ayuhan nas,
wahai seluruh manusia, kata Allah. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa hanya kepada satu golongan. Wattaqullah ladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kasih sayang di antara kamu. Coba. Wal arham. Hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang. Ya ayuhan nas, ini ajaran kasihnya. Lalu kemudian, apakah hanya sebatas itu? Pelihara, pelihara, pelihara. Lalu seperti apa cara membuktikan tentang memelihara kasih sayang ini? Pembuktiannya di dalam memelihara kasih sayang adalah mengajak mereka kemudian, orang-orang ini, seluruh umat manusia ini, untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak mengajarkan kepada mereka untuk menyembah selain daripada Allah. Nah, ini yang dikatakan ajaran kasih. Mengajak manusia untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah. Tidak mengajarkan manusia untuk menyembah selain kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kasihi sesama manusia, berbuat baiklah kepada mereka, kasihilah musuhmu. Tapi faktanya mereka diajarkan doktrin untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi, maka itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan seruannya, wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wada'uhu khairan saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wada'uhu khaifan wa tama'a innar rahmah, ya, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah itu. Jadi dikatakan begini, wala tufsidu, dan jangan kamu berbuat kerusakan. Di mana? Di lingkunganmu, bukan. Di kecamatan, bukan. Di kabupaten, bukan. Tapi diterangkan fil ard. Jadi seruannya kepada seluruh manusia. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, setelah semua itu diciptakan oleh Allah, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat kasih. Jadi seruannya ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Lalu kemudian ketika sahabat kita mengatakan, oh di Islam itu kalau ada orang yang murtad itu dibunuh. Oh tidak. Itu tidak ada kaidah yang seperti itu. Mungkin saudara membaca dalil yang berkaitan dengan perang. Kalau secara garis lurus, secara menyeluruh, secara global, universal, Islam itu menggariskan innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Coba. Indah sekali Islam itu. Ketika orang itu kemudian beriman, lalu orang itu kemudian murtad, kemudian dia kembali beriman, kemudian kembali dia murtad, lalu di dalam kemurtadannya dia semakin menjadi-jadi kekafirannya, artinya dia memusuhi sesama manusia, kekafirannya membuat dia menjajah sesamanya manusia, maka kata Allah, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi tidak ada kemudian orang murtad itu dibunuh, nggak ada. Kecuali yang digariskan di dalam ayat atau hadits yang Anda bawa, itu adalah berkaitan dengan orang yang kemudian beragama Islam, berada dalam barisan Islam, di dalam peperangan, kemudian beliau meninggalkan pasukan Islam, menjadi mata-mata pasukan musuh, lalu balik menyerang Islam. Itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau ada yang murtad sekarang ini di Indonesia, umat Islam ada yang meninggalkan Islam, setelah mereka Islam, kemudian murtad. Ayatnya jelas kok dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 134. Jadi tidak ada la ikraha fiddin. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Tidak akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tidak ada perintahnya ketika ada orang beriman lalu mati, bunuhlah. Itu enggak ada tuh.
Yang ada setelah mereka kafir, kemudian mereka beriman, kemudian dia kafir lagi. Artinya ada tenggang waktu yang diberikan kepada mereka. Setelah mereka kafir dengan kafir yang sesungguh-sungguhnya, kata Allah, aku tidak akan mengampuni mereka. Artinya bukan manusia, bukan umat Islam yang menghakimi, tetapi Allah yang akan menghakimi mereka. Karena Allah mengatakan, summazdadu kufral lam yakunillah liyaghfira lahum. Jadi Allah yang akan kemudian membalas dan tidak mengampuni mereka. Bukan manusia, bukan umat Islam. Sekira begitu. Nah, kemudian Bang Zul. Bang Zul. Bang Suma, boleh tanya? Ya, Lanjut, silakan Bang. Bang Juma langsung ini TikTok langsung ke Bang Edward. Silakan Bang Ya, Edward. biar sahabat kita dulu yang bertanya. Nanti saya akan bertanya balik. Silakan. Betul. Silakan. Iya, saya sih masih belum paham ya, karena mendoakan atau salam pun ya nggak boleh sama orang kafir, sama orang Kristen tuh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak boleh. Nah, ini saya menyimpulkan kalau ini nggak boleh, berarti masih rasis gitu loh. Islam tuh masih rasis, karena salam di Kristen itu untuk musuh pun boleh aja, kecuali mereka yang memang penyesat gitu ya. Bagi mereka yang penyesat, ya itu beda. Tetapi untuk sesama manusia itu harus ya, nggak harus diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk memberi salam kepada musuh gitu, mendoakan musuh. Jadi seperti itu yang saya tahu gitu. Karena untuk Kristen, salam dari Islam itu dibuatin lagi yang baru. Mungkin yang buat juga saya nggak tahu, yaitu salam sejahtera bagi kita semua gitu. Tetapi kalau Kristen itu ya boleh gitu, untuk siapapun, agama manapun boleh gitu memberi salam. Saya rasa itu. Saya jawab Pak. Iya. Oke, baik. Jadi ya ini sudah sering saya ditanyakan oleh teman-teman bahwa di Islam itu rasis katanya, karena di Islam itu nggak boleh memberi salam gitu ya kepada umat Islam, non Islam gitu. Padahal kami punya kaidah Pak. Kaidah kami itu nggak dibuat-buat. Kaidah di dalam ajaran agama Islam itu tidak sesuatu yang dibikin-bikin secara akal-akalan, tidak. 1400 tahun silam umat Islam itu sudah memiliki kaidah di dalam beragama terhadap hubungannya kepada sesama manusia. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, berkasih sayanglah kalian. Itu perintah Al-Quran Pak, nggak bisa dibantah. Lalu kemudian mengatakan umat Islam dilarang mengucapkan salam. Ini juga keliru besar. Ini penyesatan. Ini adalah tanggapan yang sesat. Al-Quran menerangkan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ya. Ini dalil, Pak. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Lalu Allah mengatakan apa? Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan orang-orang non-Islam yang tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari negaramu, dari rumahmu, Allah tidak melarang kau berbuat baik pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Anda keliru di situ. Kami tidak dilarang kemudian untuk mengucapkan salam. Kalau kami mengatakan damai sejahtera, lah itu sama itu. Keselamatan atasmu itu sama. Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Sama aja. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah di kitab sahabat saya ini. Jikalau ada seorang yang datang kepadamu yang tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu.
dan janganlah memberi salam kepadanya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Nah, kalau kemudian nanti akan dikatakan, oh itu tidak berlaku kepada umat Islam, tidak berlaku kepada orang lain selain daripada yang diceritakan sesuai dengan apa yang ada di perikopnya. Tapi kan Anda akan dihantam lagi dengan dalil yang mengatakan kasihi musuhmu. Ini kan yang tidak boleh diberi salam, ini kan musuh. Tapi kok dalilnya kayak begitu? Musuhmu, jika seseorang datang kepadamu dan dia adalah musuhmu yang tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima di dalam rumahmu. Dan jangan memberi salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka musuhmu. Lalu ajaran untuk kasihi musuh itu kemana perginya? Akan simpang siur, Pak. Kenapa saya katakan akan simpang siur? Karena pondasi yang ada di dalam kitab Anda itu bukan kalamullah, bukan firman Allah. Jadi antah-berantah antara dalil satu dengan dalil yang lain. Doktrin yang satu dengan doktrin yang lain itu ancur-ancuran, cakar-cakaran. Kalau Al-Quran tidak. Ketika sahabat saya mengatakan, Al-Quran mengatakan tidak boleh mengucapkan salam. Dijawab oleh Al-Quran, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Nah, kalau misalnya ada orang yang memerangi kita dalam urusan agama, memerangi umat Islam, jelas nyata memerangi Islam, Islam yang diperangi, apa mungkin kita masih mau menerima mereka di rumah, sementara niatnya sudah memerangi, sudah mau membunuh ini ceritanya? Gak bisa. Tapi kalau di agama Anda, 2 Yohanes 4 itu jelas menerangkan bahwasanya orang yang tidak mengajarkan ajaran ini, artinya ajaran mana itu? 2 Yohanes 1 nomor 10, artinya ajaran yang mana? Ajaran selain daripada ajaran Kristen. Itu nggak boleh menerima salam dan nggak boleh menerima mereka dalam rumah. Ini dalil, Pak. Anda nggak bisa membantah karena itu ada tertulis dalam kitab Anda. Nah, kemudian Islam itu ajaran kasih. Kenapa saya katakan ajaran kasih? Karena di dalam pengajaran kami umat Islam, kaidah yang kami gunakan itu adalah kaidah yang tertulis di dalam Al-Quran. Coba. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan perintahnya, wa ahsinu, wahai manusia, wahai umat Islam, berbuat baiklah kalian. Perintah, Pak. Perintah. Wa anfiqu fi sabilillah, wa la tulqu biaidikum ila tahluka. Dan infakkanlah, berikanlah, sedekahkanlah, santunilah manusia di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Artinya jangan berbuat jahat, tapi berbuat baiklah kepada sesamamu manusia. Apa perintahnya? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Ini perintah dalam Al-Quran berbuat baik, bukan hanya kepada satu golongan. Lalu kemudian Allah mengecam. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan, yang saya bacakan tadi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya, tidak boleh membunuh, nggak boleh merusak. Ini perintah, Pak. Nggak boleh. Jadi kalau ada umat Islam yang masih melakukan teror, masih melakukan bom dan seterusnya, dia belum pernah belajar Islam dengan sempurna itu. Itu hanya membaca dalil, terjemahan, kemudian dia tidak tahu bahwa itu adalah kisah yang diceritakan tentang perang Uhud, tentang perang Badar dan seterusnya. Dikiranya itu perintah yang sifatnya untuk menyeluruh. Ternyata asbabul nuzulnya menceritakan tentang kejadian masa lalu. Saya kira begitu. Mungkin giliran saya bertanya atau masih ada yang mau bertanya? Saya mau meluruskan aja. Oh, silakan Pak, silakan. Jadi bahwa Yesus itu datang untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu dua dunia. Maka itu Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengutus Anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya ya dibinasakan. Ya itu. Jadi kasih Allah buat dunia tinggal mau terima atau enggak. Termasuk
Yesus itu gembala buat semua domba. Kambing tidak memang. Yesus gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada lagi domba-domba lain. Saya termasuk domba-domba lain ya. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ternyata Yesus mau mati buat domba dari kandang lain, bangsa lain. Ya itu saya sampaikan supaya enggak tiap kali mesti Yesus hanya untuk Israel. Enggak, untuk dunia. Dia juga menuntun dari kandang lain untuk itu. Saya boleh tanya Pak? Saya boleh tanggapi yang tadi Pak, boleh nggak? Oke. Baik. Ketika sahabat saya ini mengambil Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang, betulkah Bapak ini percaya kepada Yesus? Ya harus percaya loh, saya pengikut Yesus. Oke, baik. Apakah Bapak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia? Dia percayalah. Percaya kalau Yesus itu bertuhan, Pak? Iya, percayalah. Percaya kalau Yesus itu mengajarkan hukum Taurat? Percaya. Baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang, Yesus itu ibadahnya di rumah ibadah Yahudi, orang Yahudi. Ya. Apakah Bapak beribadah ke sinagoge atau di gereja, Pak? Kejauhan kalau saya ke Israel, Pak. Di kotaku itu banyak gereja. Kalau saya ibadah harus ke sana itu nggak masuk akal. Nah, berarti Bapak bukan. Tunggu dulu. Iya, silakan. Silakan. Ya. Semua orang dulu kalau beribadah itu harus di Bait Allah, menghadapnya juga harus di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, tidak lama lagi bahwa Bait Allah itu akan runtuh. Itu sudah terbukti, Bait Allah itu runtuh. Ketika Yesus disalib, itu tirai Bait Allah juga terbelah. Artinya itu sudah enggak butuh seperti itu. Menghadap kiblat sudah tidak dibutuhkan. Karena Yesus sendiri yang sudah mengatakan bahwa Allah itu roh, maka menyembah Dia harus roh dan kebenaran. Dan itu sudah dibuktikan bahwa Bait Allah itu runtuh sampai sekarang tidak bisa dibangun lagi. Orang Israel tunggu-tunggu tidak mungkin ada. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus penolong yang lain. Siapa dia? Roh Kudus, bukan Muhammad. Jadi Roh Kudus itu yang membuat saya mengenal kebenaran. Jadi seperti itu, Bang Suma. Oke, baik. Nah, ketika Bapak mengatakan Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ibadah di bait suci, Pak. Iya, kenapa? Nah, sementara apakah bait suci Israel itu boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersunat? Boleh aja. Di mana dalilnya itu, Pak? Bahwa orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam bait suci. Sekarang bait suci itu ada apa enggak, Pak? Ya, bait suci itu rumah ibadahnya orang Yahudi, Pak. Iya, sekarang ada apa enggak bait? Kalau di Indonesia saya belum pernah temukan, Pak. Ya enggak apa-apa. Aku bukan orang agamaku bukan agama Yahudi. Agamaku Kristen. Aku pengikut Yesus Kristus. Loh, kalau pengikut berarti Anda juga ke sinagoge, Pak, ibadah? Tidak. Yesus datang tidak mendirikan agama. Aku pengikut Kristus. Ya? Agama itu ajaran, Pak. Ya, ajaran apa-apa. Itu yang disebut agama. Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik,
Di awal saya sudah mengatakan itu. Berarti Yesus mengajarkan agama, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sementara ketika Paulus kemudian mengajak orang-orang Yunani masuk ke bait suci, itu dia anggap sebagai orang najis, Pak. Ya. Berarti Bapak nggak pantas masuk ke dalam sinagoge. Karena Itu, Bapak dianggap ya, sebagai orang ya. najis. Yang menganggap najis itu cuma Yesus menganggap aku itu anaknya, ya. Oh, Aku dipermuliakan, ya. Bapak, Jadi itu Anda klaim. Anda gak bisa ngotot, percuma. Kamu Anda ngomong yang sampai ngotot, muru. bukan saya. Anda yang ngotot, bukan saya yang Sudah. ngotot. Ini dalil loh, Pak. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Nggak usah disebut. Cuma pokok aku pengikut Yesus Kristus. Ya, kalau bukan pengikut berarti Suma. Anda nggak mungkin jadi Kristen, Pak. Kalau Anda pengikut, Jadi gini. Kristen itu bukan pengikut Yesus, Pak. Nah, Kristen kamu itu pengikut anti siapa? Yesus. Itu loh. Tidak. Jadi Loh. gini, saya jelaskan. Ya, silakan. Yesus perintahkan aku untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku sudah lakukan. Itu perintah Yesus loh. Di mana Yesus perintahkan itu, Pak? Di mana, Pak? Ya di Matius 28. Matius. Ya, oke. Ah, oke. Kamu ngomong palsu, aku ngomong itu asli. Mau apa kamu? Oke, sekarang begini, Pak. Nomor 15-nya di Matius 28 Sudah, yang kamu harus ngomong. tersiar. Dengar. Sudah. Enggak, percuma. Aku sudah sering dengar omonganmu. Aku mengatakan itu asli, kamu mau ngapa-ngapa. Kamu Enggak, ngomong palsu. bukan masalah asli atau palsunya, Pak. Pak Iwan dijawab aja, Pak Iwan. Saya hanya ingin dari Bapak jujur gitu loh, Pak. Aku Nomor jujur. 15 dari Matius Tidak. 28 itu Aku yang jujur. harus tersiar sampai hari ini itu tentang tentara upahan atau tentang baptis Bapak dan Anak dan dalam Roh. Yang mana yang harus tersiar, Pak, sampai hari ini? Yerusalem. Yang aku lakukan adalah perintah Yesus, baptislah di dalam Tunggu nama dulu, Bapa, Pak. Putra dan Roh Jangan Kudus. mengatasnamakan Yesus kalau itu bukan perkataan Yesus. Nah, bagus, itu dosa, itu Loh. fitnah namanya. Sekarang di ayat 15-nya red Matius 28, letter. Pak. Read a letter itu pasti ucapan Yesus. Oh, nggak mungkin. Loh iya. Nggak mungkin, Loh. Pak. Saya kan Sekarang saya tanya sekarang saya tanya kepada Bapak. itu read a letter, Pak. Sabar. Di Matius 28 nomor 15 yang harus tersiar di Yerusalem sampai hari ini adalah tentang tentara upahan atau tentang pembaptisan. Coba Anda jawab. Aku nggak tanya soal upahan apa-apa. Yang Yesus ajarkan perintah untuk memberitakan Injil dan dibaptis saya lakukan. Itu satu. Yang kedua, tunggu. Yang dua, Iya, silakan. Ini dengan siapa sih? Yesus berkata, ya, Iya. Dia perintahkan untuk melakukan perjamuan kudus, ya, untuk melakukan perjamuan kudus lewat anggur yang saya minum, roti yang saya makan, itu lambang tubuh dan darahnya. Itu saya lakukan. Kamu ngaku-ngaku pengikut Yesus, kamu lakukan itu enggak kan? Padahal kamu malah menghujat bahwa itu salah, itu Yesus enggak disalib. Mana bisa kamu jadi pengikut Kristus tapi sekaligus menghujat? Yang menghujat Kristus itu siapa? Saya atau Bapak? Ya banyak orang Islam kan, Yesus Oh, mencuri. enggak ada. Semua Yesus, orang Islam itu memuliakan Ya yang mengatakan Yesus. yang mengatakan menghina Yesus dan kawin, menistakan Yesus Yesus itu mencuri, Kristen. Yesus pencuri, Yesus berzina, Yesus Lah, naik itu ada di kitab Anda loh itu. Itu di kitab Anda. Coba cari di dalam kitab kami umat Islam Yesus itu berzina, keturunan zina, ada enggak? Cari di dalam kitab kami ada enggak Yesus itu ngambil keledainya orang tanpa izin, ada enggak? Cuman di kitab Anda loh itu, Pak. Jadi jangan Anda melempar batu ke kami, sementara boroknya ada di kitab Anda. Yang mengatakan Yesus anak zina siapa? Al-Quran atau kitab Anda? Sudahlah, aku nggak percaya itu berzina, cuma kamu pelintir jadi berzina. Ya. Justru astagfirullahaladzim. Yesus nggak kawin, kamu paksa harus kawin. Yesus nggak mencuri keledai, kamu paksa harus mencuri keledai. Yesus sudah minta izin, kamu mengatakan tidak punya izin. Oke, mari kita coba. Kita telaah siapa yang menghina Yesus. Bapak, saya katakan kepada Anda, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib menurut Kristen?
Yesus Kristus. Terkutuk dia, Pak. Tidak, dia yang Penghinaan. menanggung kutuk. Dia terkutuk atau tidak, Pak? Tidak, dia menanggung kutuk. Kutuk apa yang dia tanggung? Ya, kutuk manusia yang berdosa. Di mana? Aduh, Bapak, coba. Yesus itu menanggung kutuk kepada manusia. Di mana manusia itu dikutuk, Pak? Ya, sudah di Taman Eden sudah terkutuk yang harusnya nggak mati jadi mati. Bisa tunjukkan dalilnya Adam terkutuk, Pak? Loh, iya kan mati, harusnya kan nggak mati. Waduh. Loh, iya kan, saat kau makan Oke. kau akan mati. Kenyataannya manusia akan mati, harusnya nggak mati. Tapi apakah betul Adam mati hari itu juga? Lah, kenyataannya Adam diusir. Ayo, Diusir kemana, Pak? nggak tahu, ternyata diusir dari Firdaus. Ya kan memang tujuan penciptaannya untuk di bumi kan? Ya Firdaus juga di bumi, tapi sekarang kan nggak ada sudah. Di mana Firdaus itu di bumi, Pak? Di Ya mana? kenyataan kalau dia nggak berdosa, tidak terkutuk, kenapa harus diusir? Ayo Ya jawab. karena memang peruntukannya Ya, untuk hidup di bumi gitu. Buat apa diusir? Lah, untuk kembali kepada habitat di mana tujuannya memang dicipta. Nah ya di Firdaus harusnya. Kok di Firdaus? Kan Iya dia dicipta kenyataan. untuk di bumi, Pak. Tidak. Firdaus itu Loh, kalau menurut aku Kejadian juga 1 nomor bumi. 26 itu dicipta untuk mengisi Firdaus atau mengisi bumi? Firdaus itu di bumi. Sekarang Firdaus itu sudah tidak Firdaus ada. itu di bumi. Iya, itu percayakan Firdaus itu saya. di bumi. Kamu jangan ngotot, itu kepercayaan saya. Lah tapi kan dalilnya enggak begitu, Pak. Ya, karena dia diciptakan dari tanah debu tanah bumi. Lah kan Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kiri kanannya, hari ini juga kau bersama aku di bumi, di Firdaus. Iya, Itu tapi- maksudnya di mana itu, Pak? Di bumi atau di mana? Nah, sekarang ini Yesus itu di surga. Di surga atau di bumi? Katanya di Firdaus. Aslinya itu Firdaus itu kan dibuatkan di bumi. Berarti Kalau- Yesus masih di bumi. Sekarang Adam diciptakan dari debu tanah itu di surga apa bumi? Dia di surga lah. Nah, kalau menurut Alkitab itu di bumi. Mau Enggak apa? ada itu, Pak. Enggak ada di kitab mana yang Anda bawa? Revisi yang Nah. baru ya? Tidak di tiap kejadian. Kejadian itu menyebut Gan di Eden. Taman di Eden, bukan taman di Nah. bumi. Yang mana yang benar, Pak? Tapi di Taman di dunia, Eden atau taman di bumi? Itu di dunia. Kok di dunia pula? Mm-mm. Bisa Anda tunjukkan peninggalan-peninggalannya, Pak? Bukti arkeolog atau apa gitu? Bahwa Untuk apa? Eden itu ternyata di bumi, Adam itu pertamanya di bumi. Ya, sungai-sungainya itu kan disebut di bumi. Pohon kehidupannya mana? Ya, manusia di Taman Eden. Kan Selanjutnya ada pohon, Tuhan, Pak. Ada pohon Ya, ilmu pengetahuan ya. baik dan buruk. Itu mana, Pak? itu di Eden. Iya mana? Di Eden itu di mana? Di Irak atau di Indonesia atau di Papua atau di mana? Ya, daerah Timur Tengah situ. Saya sendiri nggak ke sana. Ini manusia dan Taman Eden ya. Di Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai bahan pohon dan bumi. Mana peninggalan pohon-pohon itu, Pak? Jadi ternyata aku percaya dengan Alkitabku, ya, yang menarik, yang dan baik untuk dimakan buahnya. Dan itu semua kan ya, Oke. ada sungai Baik. mengalir dari Eden untuk membasahi Oke, taman itu. Pak Christian. Jadi tujuan Yesus itu menebus manusia dari dosa sehingga manusia itu tidak lagi mati gitu. Yes. Buktinya Kristen masih bermatian, Pak. Rohku akan hidup kekal. Gimana? Kalau aku percaya Yesus, aku juga pasti mati. Percaya sebagai utusan Tuhan atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri? Utusan boleh, Tuhan boleh. Saya harus katakan ya. Aduh, Bentar ya. penyusup. Ini namanya serigala, Pak. Nyamar domba itu namanya. Oke. Kalau Yesus, murid aslinya, pengikut aslinya itu percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yes. Bukan seperti yang Bapak ajarkan, bisa Tuhan, bisa utusan, enggak boleh, itu penyusup namanya, itu serigala itu.
Saya karena gantian. Berarti Bapak bukan pengikut, Gimana? Bapak cuma nyamar. Kasih waktu. Ya, saya ngomong Siapa dulu. ke-11 murid Yesus yang menuhankan Yesus layaknya Kristen, Yes. Pak? Ada? Yes, sebentar. Siapa? Sebentar. Saya open statement dulu ya, masalah ketuhanan dulu ya. Nanti. Ya, silakan. Oke. Bahwa Yesus itu datang menjadi manusia. Ya, Tuhannya sudah dari sononya. Dia itu utusan. Dia itu jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Nanti Anda ngomong-ngomong saya nggak motong. Kalau Anda mau motong ya silakan, Pak. Beres. Ya. Sekali lagi saya katakan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Tuhannya sudah dari sononya. Dia utusan, dia perantara, dia keluar dari Bunda Maria. Ya, maka itu dia berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Segala sesuatu yang aku sampaikan berasal dari Bapa. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Bapa. Pokoknya semua yang Anda katakan tentang Yesus utusan, saya katakan yes. Yesus itu perantara, yes. Yesus anak manusia, yes. Ya, jadi saya kunci itu semua. Ucapanmu yang mengatakan itu sudah membosankan. Saya katakan yes. Sepertinya kalau orang Kristenku gak paham itu. Tapi sekaligus Yesus berkata, ya, di Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu sudah membandingkan. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Itu sudah membandingkan. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke atas. Ya, maka itu aku ikut orang yang sudah di atas yang bisa menyediakan tempat buat aku. Aku tidak ikut nabi yang mati. Ya, oke. Dia kembali ke atas. Ya. Ada lagi? Dia datang ke dunia tanpa hubungan biologis. Kenapa dia disebut Tuhan? Aslinya itu kan kurios, Tuhan, Lord. Yesus berkata di Yohanes 28 ayat 18, segala kuasa baik di bumi maupun di surga sudah di tanganku. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kalau dia mengatakan loh, tanpa hubungan biologis, Adam juga tanpa ibu, tanpa bapak, nggak disebut Tuhan. Adam jika tidak diciptakan, wujudnya adalah debu tanah. Yesus wujudnya apa? Dia sang kalam. Loh kok tahu? Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 42, jika engkau percaya pada Bapa, aku keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, maka itu yang keluar itu adalah Sang Logos, Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Maka itu saya sebut dia sekaligus dia Tuhan. Walaupun dia itu kamu mau mengatakan dia utusan, dia perantara, dia Yesus mengatakan aku berdoa pada Bapa, yes. Tapi sekaligus tidak ada manusia yang seperti Yesus yang berani seperti itu. Akulah Alfa dan Omega. Ya, aku Maha Kuasa. Mau apa lagi? Aku sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan dia sudah dinubuatkan di kitab Amsal, kayak Kidung Agung atau apa, bahwa dia sudah ada sebelum dunia samudra itu ada, sebelum gunung ada, aku sudah ada. Mau apa? Jadi kalau mengatakan Yesus manusia, ya betul. Yesus sering menyebut dia anak manusia. Dia mengingatkan akan di kitab Daniel itu, bahwa dia anak manusia yang diberi kuasa oleh Allah Bapanya, kekuasaan yang kekal, yang tidak ada yang kekal sampai saat ini. Maka itu apakah Yesus itu boleh disamakan dengan nabi yang lain? Oh jauh. Yesusku di kanan Allah Bapa, nabimu di kuburan.
Gak bisa dibandingkan, disandingkan seperti itu. Iya, lucu ya Pak Iya. ya. Tuhan Anda bandingkan dengan Nabi, lucu itu. Iya, Gimana? Tidak. Komat kamitnya sudah? sudah Bapak. Oke, baik. Sekarang dengarkan pasang kuping Bapak mumpung masih ada waktu, Pak. Yes. Jadi gini. Di dalam kitab Anda dikatakan Roma 1 nomor 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di kitab apa itu? Roma 1 nomor 25. Itu yang mengatakan siapa? Paulus kan? Pendiri Kristen, Pak. Iya, Paulus, betul. Mereka itu siapa? Mereka di sini ya termasuk Anda. Loh, Paulus mengatakan pada mereka itu siapa? Mereka itu termasuk Anda, Pak. Gak termasuk Anda. Enggak dong, karena saya tidak menyembah makhluk. Katanya Paulus itu sesat. Kok dia menuduh orang Kristen? Anda jangan salah, Pak. Kami umat Islam kaidahnya dari Rasulullah, jangan kau terima dan jangan kamu buang. Jangan Bentar. kamu tolak dan jangan kamu terima ajaran mereka. Itu kaidah dalam agama kami, Pak. Sebentar. Nah, sekarang begini, Ini yang mengatakan siapa sih ini? pendiri Kristen Paulus. Sebab mereka menggantikan benar Allah dengan dusta dan memuja. Ya, Ini yang dituduh oleh Paulus siapa? ya orang Kristen yang menyembah makhluk. Katanya Paulus itu menyembah makhluk, tapi menuduh menyembah makhluk. Otakmu di mana? Nah, sekarang otak Cuma. Bapak di mana? Yesus itu makhluk atau bukan, Pak? Sekarang ayo ayat ini aja. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu makhluk atau bukan? Saya tanya, ini yang mengatakan siapa? Bapak saya tanya dulu, Yesus itu bukan makhluk atau makhluk? Yesus datang ke dunia, sudah saya katakan menjadi manusia, bukan jadi Oke, Tuhan. berarti makhluk ya, Pak ya? Yes. Oke, berarti Tapi yang dituduh sebelum- oleh Tapi Oke, sebelum yang dituduh oleh Paulus di sini siapa? aku memuja Yesus yang sekarang dia sudah tidak di dunia ini. Dia Oke, bersama dengarkan. Allah Bapa, dia sang Oke. Logos, dia sang Oke. firman. Oke, Apakah firman itu makhluk? dengar. Makhluk Yesus, firman yang adalah sifat Allah itu bukan makhluk, Pak. Nah, Tapi ya. Yesusnya itu makhluk. ya betul. Aku gak menyembah Oke. manusia Yesus. Anda sudah mengiyakan. Oke. Aku tidak menyembah manusia Yesus. Aku menyembah keilahian Yesus. Sama aja. Mau Anda mengatakan apapun sama aja. Yesus itu makhluk, dah, titik. Dia sang Logos. Apakah Sang Logos gimana, Bapak? Ya sudah, sang kalam. Oke, sekarang gini, giliran saya, Pak. Roma 1 nomor 25, Anda sudah mengiyakan, Anda menyembah makhluk, Yesus manusia. Dia yang mengatakan siapa? Loh, bukan masalah siapa yang mengatakan, Pak. Ini mengenai yang tertuduh itu menyembah makhluk, menggantikan Allah dengan makhluk itu siapa? Yang mengatakan ini siapa? Paulus, Pak. Izin Berkata Pak pada Christian, siapa? sebentar dulu Pak Christian, saya disuruh ambil alih jadi moderator. Jadi Pak Christian satu-satu ya, biar Bang Juma menjelaskan. Nanti Pak Christian tinggal jawab. Iya. Apa Ya satu-satu. mungkin? Ya udah Pak Christian, tolong di Saya mute jawab dulu. dulu. Saya jawab dulu. Ini Roma 1 Pak 25 ini. Paulus mengatakan pada orang Kristen sesat. Terus Ya, betul. terus otakmu di mana? Kenapa memangnya, Pak, otak saya? Ya kamu gak bener. Nah, ini surat apa mungkin dengar. misalkan Muhammad mengatakan bahwa Bapak. pengikut Islam itu sesat. Apa Bapak. bisa mengatakan seperti itu? Bapak, Roma 1, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di mana, Pak? Yang jelas ini Enggak, ditujukan tunggu dulu. ini ditujukan Paulus yang berjudul Roma ini itu dikirim kepada siapa? saya tanya Paulus itu Anda dia ditanya ini kok begini mengatakan sih? pada siapa? Jadi saya Bapak. jawab dikirim untuk jamaatnya di Roma. Nah, Roma itu, Pak, itu satu wilayah yang menyembah dewa-dewa matahari, betul atau tidak? Nah, aku kan gak nyembah matahari. Ya, tunggu dulu makanya, Pak. Tunggu dulu, sabar. Di sini diterangkan
surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa? Karena Roma itu dikelilingi oleh paganisme, politeisme, Betul. Ya, betul. ajaran orang yang menyembah makhluk. Ya. Ya. Nah, sekarang Anda mengatakan saya bukan orang Roma. Saya juga bukan ajaran menyembah dewa-dewa. Tapi Ya. apakah Anda lupa Anda menyembah makhluk? Tidak. Yesus bukan makhluk. Yesus itu dia menjadi manusia, saya tidak menyembah. Oke. Saya menyembah Allah Bapa. Mau apa kamu? Oke. Nah, nanti kita buktikan itu ya. Bagaimana Anda menipu diri Anda sendiri. Ya. Coba Anda buka di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Sudah bukaan kamu baca. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga ini, Pak? Yesus. Yang sama dengan makhluk-makhluk siapa? Yesus itu manusia yang kekal, dia maha kuasa, dia alfa dan omega. Mau apa kamu? Jadi Yesus itu setara dengan makhluk-makhluk surgawi ya? Saya nggak menyembah manusia Yesus. Nggak, saya nggak tanya Anda menyembah siapa, nanti Anda sendiri yang pikirkan itu. Sekarang yang saya tanya, Yesus itu berasal dari surga, sama dengan makhluk-makhluk yang dari surgawi, betul? Yesus itu sang firman. Saya nggak tanya itu, Pak. Ya, makanya banyak orang yang bertekuk lutut ya ke saya menyerah karena mereka menggunakan akal. Enggak, aku nggak mungkin nyerah sama Suma. Ya nggak mungkin lah kalau orang nggak menggunakan akal, nggak mungkin nyerah, Pak. Tapi kalau orang yang menggunakan akal pasti nyerah. Tidak. Anda mengatakan Yesus dari surga. Sekarang kitab Anda sendiri mengatakan 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk dari surga sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang datang dari surga, Pak? Sebentar, 1 Korintus berapa? 15 nomor 48. Mudah-mudahan kitab Anda sama dengan saya punya. Yuk kita baca. Ya. Kalau Anda gunakan akal, Anda akan bertekuk lutut di dalam Saya kebenaran. baca ya. Ya, silakan. Manusia pertama berasal debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ya, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sang surgawi. Jadi, Yesus itu jangan disamakan berasal dari debu tanah seperti kita atau Adam. Tapi dia berasal dari surga yang tanpa hubungan biologis. Siapa yang Nah, tanpa hubungan biologis? sekarang data di sini mengatakan makhluk-makhluk dari surga itu sama dengan Yesus. Benar enggak? Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari dunia dan makhluk-makhluk surgawi sama dia yang berasal dari surga. Ya, terus kenapa? Sama enggak dengan Yesus makhluk-makhluk dari surga itu? Yesus dari surga, betul. Makhluk-makhluk yang dari surga sama enggak dengan Yesus? Yesus itu sang firman. Yang saya tanya, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga, betul? Betul, Yesus sang firman Allah. Oke, berarti sama kan dengan makhluk lain-lain? Yesus sang firman Allah. Beda Berarti ambil, sama dengan makhluk yang lain kan, Pak? tidak sama dengan Nabi Muhammad. Ayo, Oke, mau kita apa? bukti- kurang ngerti bahasa Indonesia. Oke, kita buktikan bahwa sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan, apa-apa. Tidak sama, Matius 4 tidak nomor sama, 4, Yesus berkata, tidak sama. Ya, sama. Yesus berkata sama. Yesus yang mengatakan sama. saya katakan kalau sama itu, Anda yang mengatakan saya lebih percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan sama. kalau sama Muhammad itu di surga, bukan di kuburan. Yesus di Berarti surga. terjawab, ya. Terjawab apa yang Anda katakan sama Elia, Kores di surga. Berarti Yesus dengan makhluk ini sama ya? Sekarang bedakan dengan nabimu aja dulu. Loh. Kok Tuhan Anda bandingkan dengan Nabi saya? Gimana tuh Pak? Sekarang Selevel Yesus, enggak tuh? sekarang Yesus itu apa ada hasil hubungan biologis, saya tanya? Loh, kok Anda hubungkan itu? Ya harus. Dia kan Tuhan, Pak. Dia kan Tuhan. Nah, ya Anda makanya. harus membedakan antara Tuhan dengan manusia. Makanya. Kalau manusia, Bapak, wajar kalau dia kemudian dari orang tua. Ada ibu, ada bapak, wajar.
Iya. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan juga berasal dari ibu. Gimana Harus- tuh Pak? Kalau dia mau jadi manusia harusnya seperti apa ngaturmu? Faktanya dia jadi manusia Pak. Iya Halo? memang dari awal Halo? saya katakan jadi manusia. Nah karena itulah kemudian kenapa Anda tidak jujur bahwa Yesus itu adalah makhluk. Nah itu yang membedakan manusia Yesus dengan manusia kamu dan aku. Kitab Anda sendiri yang mengatakan sama seperti makhluk-makhluk dari surgawi. Nah, Sama enggak Pak? Yesus itu dengan makhluk yang dari surgawi, sama enggak? kamu makhluk surgawi apa enggak? Bukan saya Pak, Nah, ya. bukan saya. Makhluk dari surgawi itu kan banyak Pak. Ada malaikat, ada iblis, Ya, ya kan? ya. Nah, terus itu disetarakan dengan Yesus, benar nggak? Sekarang kejadiannya itu yang membedakan. Oh, berubah lagi. Dengar Pak ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu sama seperti Yesus. Itu tertulis di dalam Matius 4 nomor 4. Enggak sama. Sama. Yesus itu bisa Yesus, menghidup. Saya dengarkan. Yesus sendiri mengatakan Saya sama Pak. dengarkan. Ya, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa mematikan orang hidup. Beda. Lah, konsepnya kemudian itu tertuju kepada Ulangan 18 nomor 18. Gimana tuh Pak? Musa bisa mematikan orang hidup. Yesus Nah, Nabimu bisa. menghidupkan orang mati. Sama nggak dengan Musa dengan Yesus Pak? Kalau begitu. Aku hanya menyamakan Yesus dengan Muhammad. Itu Kalau bumi saya dan langit. samakan Musa dengan Nabiku Muhammad SAW. Gimana tuh Pak? Musa hasil hubungan biologis, Yesus bukan. Ayo. Rasulullah Muhammad SAW juga hasil biologis. Berarti Ya. Ulangan 18 nomor 18 bukan Yesus ya? Loh, kenapa kamu harus menghubungkan itu? Loh kan Nabi yang sama seperti Musa itu siapa Pak? Yesus. Tadi katanya Yesus itu ya harus disandingkan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar. Sekarang sebentar. giliran saya sandingkan Yesus dengan Musa, Anda samakan iya. Nah, Musa itu dari biologis, Pak. Yesus dari biologis juga. Bentar. Ya. Waktu Musa itu bisa mujizat. Yesusku bisa mujizat. Nabimu sama sekali tidak bisa mujizat. Satu. Oh, nabiku mujizatnya luar biasa, Pak. Siapa bilang? Sama sekali. Nabiku mujizatnya luar biasa. Nggak bisa. Rontok semua ya, oke. mujizat-mujizat Anda kalau dibandingkan mujizat nabiku. Yang kedua, waktu Yesus lahir, anak di bawah 2 tahun itu dibunuh oleh Herodes. Musa demikian juga. Ketika dia lahir, anak di bawah 2 tahun itu juga dibunuh. Muhammad, apa ada kejadian itu? Tidak ada. Oke, baik. Sekarang endingnya Musa dikubur. Yesus? Kalau dikubur, aku juga dikubur. Kalau kamu mengatakan yang... Bukan Bapak. Ini bandingkan Yesus dengan Musa, Ya, Pak. kalau kamu ngomong... Kalau Musa, sebentar. Anda kan mengatakan Yesus orang mati dibangkitkan. Nabi Muhammad SAW orang hidup dimatikan. Nah, Musa gimana, Pak? Musa? Bentar. Kalau mati, Musa gimana, Pak? Dengarkan dulu. Soal mati, kawin, semua orang itu melakukan semua. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Musa dulu, Pak. Jangan gitu Musa, lah. orang Jangan hidup gitu lah. dimatikan atau orang mati dihidupkan Musa itu, Pak? Jawab dong. Bentar, ya. Yesus bisa mengangkat orang mati. Musa juga bisa. Di mana itu dalilnya, Pak? Ya, nabimu kan nggak bisa kan? Ya, sekarang dalilnya di mana Musa membangkitkan orang mati, coba? Nah, kamu sendiri ngomong tadi. Loh, saya katakan Musa orang hidup dimatikan. Orang hidup dimatikan. Iya, Pak. Oh, bukan orang mati dihidupkan. Bukan. Musa itu begitu. Musa itu diperintahkan memerangi. Bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Betul nggak? Oke. Bentar ya. Nah, Yesus begitu kan, Pak? Oke, bentar ya. Saya jawab ya. Iya, jawab aja. Dengan kumat kamit merepet tanpa dalil. Silakan. Yang kamu sampaikan itu, semua orang bisa. Musa kawin. Gimana sih Bapak ini? Tadi katanya Nabi Tuhan Anda orang mati dihidupkan. Anda bangga.
Nah, Waduh. menuduh nabi kami orang hidup dimatikan. Nah, sekarang yang sama seperti Musa, orang Dikasih hidup dimatikan itu siapa? kasih timer. Kamu nyerocos Kasih saja, tema. kasih Anda timer. mau komat kamit bebas ini tanpa dalil pasti. Ayo, mau kasih Pak timer. diskusi itu Pak, udah ada tema ini. Ya, Tadi ya. udah ada tema. Saya ngomong dipotong terus. Lah, demikian juga saya ngomong Anda potong juga kan? Makanya itu kasih timer. Anda Mana, Anda mau bawa tema apa lagi nih? Anda kan sudah kebablasan ini. Enggak apa-apa. Saya jawab tentang Musa. Silakan aja. Apakah Musa itu membangkitkan orang mati? Ya, sebentar ya. Saya Nah, jawab, jangan dipotong ya. Ya, apakah Musa itu membangkitkan orang mati, Pak? Jangan dipotong. Diam dulu kamu. Ya. Musa kawin. Saya kawin. Ini Apa? masalah Ah. membangkitkan orang mati, bukan masalah kawin, Pak. Enaknya ngomong sama setan itu lebih enak daripada Memang ngomong dengan setan tidak surga. sanggup ngomong sama saya tentang kebenaran, Pak. Kita Karena kamu berbicara setan. mengenai membangkitkan orang mati, Bapak larinya ke kawin. Pak Christian Musa jaga mulut, kawin, Pak. Nabi Muhammad SAW kawin. Yesus kawin nggak, Pak? Bentar, saya mau jawab, jangan dipotong. Nah, nanti habis kawin lari lagi nanti. Tinggal aja lagi, coba. Sebentar, saya ngomong jangan dipotong. Nanti saya kasih kecepatan Anda ngomong. Iya, tapi Bapak itu kayak menyesatkan Bapak. Lain ditanya, lain dibahas, lain yang Bapak uraikan. Kelihatan Bapak itu sudah kepepet gitu loh. Ya. oke. Musa membunuh ya orang hidup mati. Baginda datang diutus sama seperti Musa untuk menegakkan hukum-hukum, membunuh orang yang membantah perintah Tuhan. Itu Sudah. perintah, itu nubuat. Nah, sekarang Yesus berlaku nggak begitu? Atau Sudah, jangan-jangan kebalik, dia yang dibunuh? sudah cukup. Udah, jawab dong Pak. Ya, jangan lari kemana-mana, merepet kemana-mana. Yesus Jangan. itu membunuh Saya atau dibunuh, kan gitu. Semua saya jawab, tapi jangan dipotong. Ya, saya lahir normal. Musa juga lahir normal. Nabi Muhammad juga lahir normal. Ya, tapi saya bukan nabi. Sepertinya Pak Christian kurang sehat. Yesus, sekarang Musa juga kawin, aku juga kawin, Muhammad kawin, tapi aku bukan nabi. Ya, kalau itu yang dibuat persamaan, Musa membunuh, Muhammad membunuh, ya banyak orang jadi pembunuh, tapi juga tidak jadi nabi. Kalau itu jadi persamaan buat nabi, itu enggak cocok. Yang buat persamaan adalah, kesamaannya adalah, satu, mujizatnya. Dua, waktu masih kecil, itu anak di bawah 2 tahun itu dibunuh. Yang ketiga, Musa membebaskan bangsa Israel. Yesus membebaskan apa? Bentar. Musa ditugaskan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari Mesir. Yesus membebaskan manusia dari belenggu dosa. Itu kesamaannya. Ya. Terbukti saya sekarang dimerdekakan oleh Kristus. Aku tidak dibelenggu oleh dosa seperti kamu. Itu Loh, kesamaannya. Kenapa bisa Bapak nggak dibelenggu dosa? Apa sebabnya? Karena aku Karena? punya Roh Kudus dan aku sudah dibebaskan dan aku sudah Punya Roh Kudus. Yes. Maksudnya Bapak punya Roh Kudus itu gimana, Pak? Roh Kudus itu apa sih, Pak? Kamu tak jelaskan sampai seperti apa, Ya, nggak mungkin Bapak paham. katakan Bapak punya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu kayak ikan goreng, mobil, motor nah, atau apa itu, Pak? Roh ya, Kudus ya. yang Anda maksud? Ya, nggak percuma. Aku jelaskan kamu percuma. Ya, karena yang kami tahu Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Roh Kudus Tapi- itu hanya Anda ambil sebagai tambalan aja di dalam Ya, kitab Anda. nah, maka itu saya Hmm. menyembah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Menyembah gimana, Bapak? Yang dikatakan menyembah itu kan taat Aku- kepada perintahnya. Betul. Perintah Bapak yang Anda lakukan itu yang mana, Pak? Anda kok mengaku menyembah Bapak? Yang dikatakan menyembah itu berserah diri kepada perintahnya. Betul. Perintah Bapak yang mana yang Bapak lakukan, coba?
Aku percaya pada anak yang tunggal yang bernama Yesus. Percaya sebagai apa, Pak? Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di mana itu Bapak ajarkan bahwa Yesus itu anakku itu adalah Tuhan? Kalau kamu ingin tahu bahwa Yesus itu Tuhan, banyak sifat-sifat yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus dan hanya dilakukan oleh Allah, tapi dilakukan oleh Yesus. Mana dalilnya, Pak, bahwa anakku itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Sekarang gini ya, banyak orang Islam itu katanya, sering bertanya, tunjukkan satu ayat pengakuan Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah apa dan lain sebagainya. Tapi banyak sifat-sifat Allah yang harusnya hanya boleh untuk Tuhan, tapi itu dipakai oleh Yesus. Contohnya ya, bahwa Allah itu kan Al-Malik, raja di atas segala raja. Yesus mengaku punya kuasa di bumi dan di surga. Apa kuasanya, Pak? Di mana itu kekuasaan Yesus itu, di mana di bumi? Dia berkuasa di mana? Siapa yang dia kuasai, Bapak? Menguasai 12 muridnya aja dia nggak sanggup. Tapi kenyataannya sekarang pengikut Yesus kan terbesar di dunia. Itu bukan pengikut Yesus, itu penyembah Yesus. Lain, ya, Bapak. Enggak apa-apa. Pengikut dengan penyembah itu beda. Ya, enggak apa-apa, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Ya, itu di Matius 28 lagi. Ya, kan enggak ada. Siapa manusia yang punya kuasa di bumi dan surga? Ya, tapi kan dijawab sendiri oleh Yesus. Aku diberi kuasa karena aku anak manusia, Bapak. Iya. Terus kuasa itu kan tidak mungkin diberikan pada misalkan Nabi Arab, tidak mungkin. Apakah Tuhan itu diberi kuasa kalau Tuhan, Pak? Ya, dia datang jadi manusia, sudah saya katakan berkali-kali. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Apakah Tuhan itu diberi kuasa? Kalau dia di dunia diberi kuasa, tetapi siapa yang memberi kuasa, Pak? Siapa yang memberi kuasa ke Yesus? Allah Bapaknya. Nah, sekarang siapa yang Tuhan? Yesus yang diberi kuasa atau Allah Bapa? Sekarang Yesus itu berada berkanan Bapa, itu sudah jadi satu. Bapak ini jangan kelamaan dalam kesesatan, Bapak. Siapa yang berani berkata seperti Yesus? Aku yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Yesus yang berani. Yesus berkata. Ya, tapi kan itu dia sedang berkata-kata berdasarkan perintah Tuhannya atau dari dirinya sendiri, Pak? Dirinya sendiri. Di mana itu dikatakan bahwa aku berkata-kata dari diriku sendiri? Di mana itu dalilnya? Yesus juga berkata, ya, akulah terang dunia. Siapa yang berani berkata akulah terang dunia? Itu perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia ucapkan atau berkata-kata dari dirinya sendiri? Saya bacakannya, maka Yesus berkata, kepada orang banyak, katanya. Nah, siapa yang mengatakan begitu bahwa Yesus berkata? Akulah terang dunia, siapa yang berkata bahwa Yesus berkata? Siapa yang mengatakan begitu? Ya, sudah, aku percaya pada. Sekarang begini loh, Pak. Yang mengatakan Yesus berkata, itu siapa? Lukas. Yohanes 8:12. Oh, Yohanes 8 nomor 12. Oke. Kalau Yohanes 8 nomor 7 apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Pak? Saya teruskan dulu. Yesus berkata bahwa dia itu sang kebenaran. Ya kan semua orang tahu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan tuh, Pak? Betul. Semua bukan tujuan, Pak, kan? Ya, betul. Nah, terus kenapa Bapak menuhankan Yesus? Tunggu dulu. Semua agama, semua nabi menunjuk akan jalan. Ayo tak ikut aku, tak tunjuk no jalan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Semua nabi mau mengajak kita untuk kebenaran. Yesus, kebenaran aku. Semua nabi. Kalau Yesus kebenarannya, kenapa justru kemudian Bapak tidak menjadikan Yesus itu sebagai acuan dalam beragama? Nah, ya memang. Kenapa, Pak? Katanya Yesus kebenaran. Terus kenapa Anda beragama bukan berdasar terhadap ajaran Yesus? Ya, aku sudah lakukan kebenaran. Kebenaran yang mana yang Bapak lakukan?
nyembah Yesus gitu. Yesus kan suruh aku dibaptis, aku dibaptis. Yesus nyuruh mengatakan untuk zaman Iya, kudus, silakan aku- aja Anda dibaptis, dicebur, nggak apa-apa. Sekarang yang diperintahkan menyembah Yesusnya ada nggak? Loh, Yesus ngajarkan aku doa Bapa kami, maka Iya, silakan aja Anda berdoa tiap hari minta makanan, nggak apa-apa. Yang saya minta, ada nggak ajaran Yesus untuk disembah? Ada nggak, Pak? Yesus baru lahir aja sudah disembah kok, Pak. Siapa yang sembah? Ya, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia Tuhan, maka disembah. Loh, Yesus sendiri ketika dia dewasa mengajarkan orang menyembah kepada siapa? Yang saya tahu, ya, Yesus baru lahir disembah, termasuk Iya, oke, berarti ibunya Anda aja. adalah pengaku. Anda berarti bukan pengikut Yesus, Anda pengikut orang-orang yang ada di sekitar Yesus, termasuk orang Majus. Ya, Tadi katanya Anda adalah pengikut Yesus, ternyata Anda adalah pengikut orang-orang Majus. Yang mana yang benar ini, Pak? murid-muridnya aja, termasuk Siapa Thomas. muridnya yang menuhankan Yesus? Siapa coba? Thomas itu kan nggak percaya. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas itu kan nggak percaya bahwa gurunya itu bangkit. Sebelum tanganku mencucukkan ke lambung dan tangannya, aku nggak percaya. Begitu tunjukkan tangannya yang berlobang, lambungnya yang berlobang. Langsung Terus? Thomas itu sujud mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika dia Wih. sujud, apakah Yesus marah? Tidak. Yesus nggak Wih. marah. Wih. Menerima pujian. Saya tidak habis pikir sekiranya Thomas itu hidup pada masa Musa ketika tulang sapi ya menghidupkan orang mati, pasti disembah sapi juga gitu ya maksudnya ya? Enggak, kenyataannya muridnya itu menyebut Yesus Tuhan, menyebut Yesus Allah. Yesus nggak marah. Oke. Jadi kalau misalnya, gini Pak, jadi kalau misalnya ada orang tabrakan Pak, di depan Bapak ada orang tabrakan yang seharusnya dia mati digilas mobil, tapi ternyata dia masih berdiri. Lalu kemudian Bapak mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, berarti orang yang ditabrak itu Tuhan ya Pak? Ya enggak. Aku mengatakan itu kan nggak sambil sujud menyembah. Thomas kan sambil sujud menyembah. Ayo. Iya, kalau misalnya Bapak kemudian sujud syukur karena orang itu masih hidup, ya Allah ya Tuhanku, berarti orang yang ditabrak itu Tuhan gitu. Orang sinting itu. Nah, berarti Thomas yang sinting atau Bapak yang sinting? Kenyataannya Thomas itu menyembah sujud, menyebut Tuhan, menyebut Allah. Yesus nggak marah. Ya Gawat kan? itu Pak, gawat itu Pak. Iya, Kalau menurutmu ada gawat. seorang ibu, Ya. anaknya kena gilas mobil, ternyata anaknya masih hidup, terus ibu itu bersujud, bersyukur kepada Allah pencipta dan bumi, berarti apakah itu berarti anaknya itu Tuhan? Kamu ngasih contoh yang nggak sama sekali nggak ada. Lo nggak Kesamaan. bisa Nggak Pak, bisa. kenapa? Justru Bapak Iya. itu, justru Bapak itu yang error. Karena Bapak tidak melihat bagaimana Yesus mengajarkan Thomas untuk menyembah Bapa yang ada di langit, bukan kepada dirinya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sekarang Betul. Tuhan ada berapa, Pak? Allah itu ada banyak. Ya. Mana, Pak? Allah itu banyak. Ya, Allah itu banyak. Jadi Enggak, maksudku Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu banyak atau satu? Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Ya, yang saya sebut Bapa itu Yahashem, Yahweh. Terus Yesus? Bukan Baal, bukan Allah negeri Mekah. Terus Yesus siapa, Pak? Yesus satu-satu utusan yang bisa mempertemukan manusia dengan Bapa, satu-satunya manusia yang bisa mendamaikan antara manusia dan Allah, itu satu-satunya adalah Yesus Yesus. itu adalah utusan. Nah, dari awal Lucu Pak Christian. aku dari awal kan sudah ngomong, sudah saya kunci utusan. Ya sudah. Kenapa? Iya. Apa salahnya? Berarti Yesus itu makhluk kan? Manusia, Yesus makhluk. Yes. Oke. Nah, sekarang Bapak yang di surga itu pernah nggak berhenti menjadi Bapak?
Tidak. Berarti yang menjadi makhluk siapa? Sang Firman Bapa. Bukan Bapak. Bukan. Oh, berarti Tuhan Anda beda Bapak, beda Firman. Beda. Jadi antara Bapak dan Firman itu beda. Yes. Yang mana yang Tuhan, Pak? Jadi Allahku kan Allah Tritunggal. Ya dijawab bulat. Ya. Aku kan percaya Tritunggal. Oh, berarti memang Tuhan Anda tiga gitu ya, Firman, ada Bapa, ada Yesus gitu. Tiga Tuhan Anda kan? Yes. Bukan seperti itu penjelasannya. Loh. Gimana sih Bapak ini? Anda mau mengatakan tiga itu satu? Allah yang benar harus punya firman. Kalau tidak Iya, punya sekarang firman itu saya bisu. tanya kepada Anda, apakah Bapak itu adalah Firman? Kasihan. Bapa punya firman. Betul, Bapak punya Firman, berarti Bapak punya Tuhan, gitu maksudnya? Bapa punya firman. Iya, maksudnya Bapak punya Tuhan gitu. Bapa punya firman. Firman itu Tuhan atau bukan? Bapa punya firman. Firman yang mengambil rupa manusia itu namanya Yesus. Firman itu Tuhan atau bukan? Allah Bapa punya firman dan roh. Ya, Firman itu Tuhan atau bukan, Pak? Firman itu adalah kalam Allah yang bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Iya, saya ngerti Firman itu kalam, saya paham. Sekarang Firman itu Tuhan atau bukan? Ya, bisa dikatakan itu. Tidak apa-apa. Berarti Bapak punya Tuhan. Tidak. Loh, tadi katanya Bapak punya Firman. Sama kekalnya. Berarti dua yang kekal. Tiga. Tiga yang kekal. Yes. Ada berapa Tuhan Anda? Esa. Ada berapa? Esa. Ada berapa, Pak? Nggak usah lari ke bahasa sana. Ada berapa Tuhan Anda? Bapa, firman, roh, itu esa. Lagi kulo Ketiganya piro, esa. Pak? Piro jumlah niku? Berapa jumlahnya, Pak? Ketiganya esa, bukan ketiganya tiga. Nah, Yes. ketiganya berarti di situ ada tiga oknum ya kan? Yes. Yes. Nah, Yang lain diam, biar aja Bang Jumat dengan Bapak itu, jangan yang pengurus Iya, yang lain. berarti ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tiga, sekarang begini, bisa tidak Yesus menjadi Bapa? Tidak. Berarti beda. Beda. Berarti benar Tuhan Anda berdiri tiga-tiganya, sejajar. Yes. Berarti benar kalau saya katakan Tuhan Anda ada tiga. Esa. Kalau Esa itu saling melengkapi, Pak. Memang betul. Oke, berarti Bapa tidak sempurna tanpa Yesus. Bapa tidak sempurna jika tanpa firman-Nya. Oke, nah sekarang kalau dikatakan Bapa tidak sempurna tanpa firman-Nya, berarti Bapa tidak sempurna juga tanpa Roh. rohnya. Yes. Oke, berarti pada saat Yesus yang adalah firman berubah menjadi manusia, firman tidak ada lagi bersama dengan Bapa. Kamu jangan samakan seperti itu. Allah Bapa tidak pernah kehilangan firman walaupun mengutus sang firman menjadi manusia. Tadi katanya firman-Nya jadi manusia, Pak. Ya, tapi kan beda. Contohnya seperti ini. Kalau saya mengajarkan bikin bakpo 50 orang, apakah saya kehilangan 50 kepintaran saya bikin bakpo? Oke. Kan nggak bisa kan? Lalu apa yang menyebabkan Yesus Anda anggap sebagai Tuhan? Karena dia keluar dari Bapa yang sama Oke. kekalnya dengan Bapa. Oke, baik. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah, di mana Allah tidak sempurna tanpa firman, lalu kemudian saya tanya, apakah ketika Yesus itu menjadi manusia, Allah kehilangan firman? Tidak. Tidak. Kenapa? Allahku itu tanpa batas, Allahku itu maha kuasa. Kamu Oke. jangan samakan antara aku, Suma, Sion, 3 orang. Oke, Jangan seperti baik. itu. Berarti pada saat firman Bapa menjadi Yesus, di waktu bersamaan firman Bapa juga bisa menjadi makhluk lain.
katakan seperti itu yang jelas di Alkitabku yang ada mengatakan Sang Firman itu mengambil rupa manusia. Titik. Oke, Anda kan mengatakan Sang Firman mengambil rupa manusia, artinya Sang Firman merubah diri menjadi manusia, betul? Betul. Oke, artinya ketika Sang Firman merubah diri jadi manusia, Sang Firman sudah kehilangan identitas selain daripada manusia, betul? Sang Bapa tidak pernah kehilangan firman. Bukan Bapak loh Pak, katanya tadi Bapak dengan firman beda. Memang beda. Nah sekarang yang saya tanya firman, bukan Bapak. Firman ketika nuzul menjadi manusia, mengambil rupa manusia, berarti identitasnya sebagai firman hilang menjadi manusia, betul? Jadi gini Pak, cuma kamu jangan samakan antara manusia dengan Allah. Allah itu tanpa yang menyamakan batas. kan Bapak. Bapak yang kamu. menyamakan tadi. Aku nggak nyamakan seperti itu. Allahku mengambil Allahku itu maha kuasa. Bukan berarti kalau maha kuasa, kenapa dia harus jadi manusia, Pak? Justru dia maha kuasa bisa menjadi manusia. Loh, bukan. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia menjadi manusia? Ya, saya senangnya Allah. Ya? Ya. Untuk apa Allah? dia menjadi manusia? Untuk apa? Ya, tanya aja Allah Bapa kenapa mau jadi manusia. Itu doktrin Bapak. Enggak, kenyataannya, kenyataannya. Siapa yang ada kenyataannya Bapak yang adalah roh kemudian menjelma menjadi manusia? Itu ajaran dari mana itu, Pak? Siapa yang bisa manusia dikatakan terkemuka dunia sekaligus akhirat selain Isa? Terkemuka di dunia itu termasuk orang-orang yang terkemuka. Kalau dikatakan orang-orang, ya memang satu orang aja. Ya, sekarang tinggal tunjukkan manusia siapa yang terkemuka dunia dan akhirat sekaligus. Tunjukkan ayatnya. Misalkan kamu, Musa, tunjukkan ayatnya. Jika ada, selesai debat kita. Saya live sudah. Kamu menang. Apa sih artinya itu Pak terkemuka? Ya nggak tahu, kamu jelaskan. Oh, jadi Nabi Isa itu Yesus? Ya, aku nggak ngomong Isa itu Yesus atau loh. Ya. Anda ngambil di mana itu terkemuka? Ya, di Quranmu kan ada. Nah, Al-Quran itu menceritakan Isa atau Yesus? Ya, Isa, Yesus. Berarti beda? Serupa tidak sama. Maksudnya apa itu, Pak? Jangan buat saya bingung, Pak. Isa, ya. Yesus sama nggak? Serupa tapi tidak sama. Maksudnya gimana itu, Pak? Ya sudah, jawabanku itu, jangan ngotot. Oh, berarti ada 4 Tuhan ini. Ada bernama Isa, ada bernama Yesus. Maka itu kamu bisa jawab itu, selesai itu loh. Loh, gimana ceritanya? Saya tanya dulu, Pak. Isa itu Yesus atau bukan? Jangan sampai yang terkemuka ini bukan Yesus. Ya, sih, Bapak? Ya, Isa, itu yang terkemuka Isa. Oke. Oke. Nah, Isa di dalam tempat kami itu hamba Tuhan. Gimana itu, Pak? Ya, di tempatku juga sama, hamba Tuhan, utusan. Oh, berarti Bapak menyembah hamba Tuhan? Saya menyembah Sang Firman. Yang menjadi manusia itu Sang Firman-Nya, bukan yang menjadi manusianya. Oke, kita buktikan ya Pak ya, kalau Sang Firman yang menjadi manusia. Baik, Yohanes 12 nomor 28. Maka terdengarlah suara dari surga. Ini apa ini Pak yang terdengar dari surga? Apa? Yang terdengar dari surga ini apa? Ya, Bapak. Hah? Bapak yang mengatakan. Oh, Bapak itu suara? Duh, ini, kamu baca di mana itu? Yohanes 12 nomor 28 Pak. Ayo Bapak itu suara atau roh Pak? Sebentar Pak. Allahku itu bukan saya Allah yang tahu Pak, kalau Bapak itu ternyata suara. Enggak. Itu suara siapa? Kamu kan gitu. Kamu kan tanya gitu. Iya, firman itu emang apa Pak? Firman itu suara atau bukan? Sekarang Yohanes berapa? Yohanes berapa Yohanes Pak? 12 nomor 28 Pak. 28. Saya baca, Bapa memberikan namamu, maka terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakan lagi. Terus pertanyaannya? Suara itu siapa? Kalau dari surga Allah Bapa. Oh, Bapak itu surga, suara atau roh? Bapakku itu bukan bisu, Bapakku bisa berfirman. Iya, saya tidak tanya bisu atau sumbing. Yang saya tanya, Bapak itu roh atau suara? Dia Allah Bapa itu roh.
Yang suara ini apa? Firman. Loh, katanya firmannya sudah di dunia, Pak. Malah dia yang berdoa. Allah Bapakku ketika mengutus firman-Nya menjadi manusia, dia tidak kehilangan firman. Oh, atau jangan-jangan yang menjadi manusia ini ciptaan, Pak? Bagaimana sang firman diciptakan? Dengan cara berkata, kan? Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman segala sesuatu tidak ada. Bagaimana Betul. Allah menciptakan firman? Nah, sekarang firman itu apa menurut Bapak? Sang pencipta. Enggak, maksud saya firman itu apa, berdasarkan kata firman itu apa? Dia dikatakan logos. Logos itu Logos itu apa, Pak? ya itu kan dikatakan logos itu bisa dikatakan logika, hikmat Allah, kecerdasan Berarti Allah. ide gitu, gagasan. Sang firman itu sang pencipta. Sang firman itu kata-kata tipuan itu, Pak. Sekarang saya tanya dulu, firman itu apa? Ucapan Allah bisa, kalam bisa, logos Oke. bisa. Oke. Berarti Dafar firman bisa. itu adalah ucapan Allah, kan? Betul, Pak? Ini Pak, ya Loh. Anda bingung ya? pengertianmu tidak. Aku Nah, sekarang saya tetap, tanya firman itu apa? aku tetap dengan pedoman Allahku itu Tritunggal. Saya Tidak tidak sah. tanya kepada dewa Anda, saya tidak tanya itu. Saya nggak tanya teos Anda. Yang saya tanya, firman itu apa? Dan menurut kamu apa? Loh, kok jadi tanya saya, Pak? Lah, aku sudah jawab berkali-kali, kamu tanya lagi. Menurut Kalau kamu apa? firman menurut saya itu adalah perkataan. Ya sudah. Terus mau apa? Nah, berarti menurut Anda apa firman itu? Jadi menurut aku firman itu bukan sekedar suara A I U E O A B C dan lain sebagainya. Dia sang pribadi yang bersama Allah Bapa di dalam kekekalan. Ya, gitu. Oke. Sekarang ketika Gabriel datang kepada Maria memberikan informasi, di situ ada Yesus nggak, Pak? Gimana? Ketika Gabriel pada bulan ke-6 datang memberitakan kepada Maria akan hamilnya Maria, di situ ada Yesus nggak? Itu yang memberitakan itu siapa? Gabriel kan? Iya. Ya sudah. Ada nggak Yesus di situ, Pak? Belum jadi. Oh, belum jadi. Firman ada nggak, Pak, di situ? Yang nyampaikan itu Gabriel. Ya. Apa yang dibawa? Firman atau bukan? Dia mengatakan Maria akan lahir dari Roh Kudus. Nah, oke. Itu firman atau bukan, Pak? Bisa jadi karena Yesus itu sang kalam Allah. Yesus itu juga Loh, Roh kok Allah. jadi Yesus yang kalam Allah? Yang saya tanya, Anda katanya di situ belum ada Yesus. Kok jadinya ke Yesus? Ya, Yang dibawa oleh Gabriel itu firman atau Yesus? Firman ada, Gabriel ada, manusia Yesus belum ada. Nah, berarti sama nggak firman dengan Yesus? Firman dan Yesus itu beda. Oke. Berarti Yesus bukan firman. Betul. Yesus sebelum jadi manusia, dia itu sang firman. Nah, berarti Beda. Yesus ciptaan ya, Pak, ya? Bukan diciptakan. Kalau yang diciptakan Adam. Yesus itu firman atau bukan, Pak? Awalnya itu, yes. Loh, tadi Anda katakan bukan. Loh, awal dari segala sesuatu itu, Yesus. sebelum dunia diciptakan dan lain sebagainya, sebelum ada malaikat, sebelum manusia, Yesus itu wujudnya adalah sang firman. Oh, gitu. Yes. Jadi Yesus itu perkataan. Sang firman. Perkataan. Sang firman. Ide. Sang firman. Yesus itu perkataan atau manusia? Sang firman yang bersama Bapa. Apaan sih? Nah, yang bersama Bapa itu idenya Bapa, perkataan Bapa atau Yesus? Sang firman bersama Bapa. Di Sang dalam firman kekekalan. bersama Bapa. Oke. Islam juga mengakui itu. Allah itu bersama dengan sifatnya.
Salah satunya sifatnya adalah kemampuan berkata-kata. Itu betul. Nah, sekarang yang menjadi masalah Yesus. Yesus itu firman, Anda katakan bukan. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Artinya perkataan yang menjadi manusia kan? Firman yang menjadi manusia. Firman itu apa, Pak? Sudah dijelaskan dari tadi berulang. Iya, makanya nggak usah nipu gitulah. Jujur aja, Yesus itu bukan firman, bukan? Firman. Tadi Anda Awalnya. katakan bukan. Awalnya firman. Oke, Firman sekarang yang diantar oleh Gabriel itu Yesus atau bukan? yang diantar, yang diberitakan. Iya, yang diberitakan itu Yesus atau bukan? Diberitakan akan lahir. Iya, Darah akan lahir di Maria. situ sudah ada Yesus. Belum. Belum. Berarti Yesus ciptaan kan? Manusianya dilahirkan. Manusianya diciptakan. Dilahirkan. Berarti Yesus sudah ada. Ada sang firman. Kok jadi nggak ngerti bahasa Indonesia sih ya? Begitu kuatnya iblis, Ca, Sudah. bertengger di Bapa. Subhanallah. Ayo tanya apa kamu? Ketika Gabriel datang kepada Maria, apakah Yesus itu sudah ada? Manusia Yesus belum lahir. Belum lahir. Ya, memang belum lahir. Nah, sebelum lahir, apakah manusia Yesus sudah ada? Tidak ada. Berarti manusia Yesus diciptakan. Dilahirkan. Sebelum dilahirkan, apakah manusia Yesus sudah ada? Wujud sang firman. Wujud manusianya sudah ada. Belum ada. Berarti wujud manusianya ada kapan mulai? Sejak dilahirkan oleh Maria. Oke, berarti dilahirkan sama dengan diciptakan, bukan? Yang diciptakan Adam. Yang dilahirkan itu Yesus. Loh, kok larinya ke Adam? Yesus itu dicipta atau tidak? Dilahirkan. Dilahirkan sama tidak diciptakan? Beda. Berarti saya yang dilahirkan itu juga tidak diciptakan gitu? Iya. Tapi kamu hasil hubungan biologis. Bagaimana dengan istrinya Hawa, istrinya Adam? Dia diciptakan. Kenapa bisa diciptakan dia tidak dilahirkan? Dia dari debu, Yesus sang firman. Gimana? Kalau Adam itu dari debu. Kalau Hawa? Dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Oh gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Adam dari tanah debu, kemudian Hawa dari tulang rusuk, kalau saya katakan Yesus itu berasal dari saripati makanan Maria, salah nggak? Awalnya itu dia sang firman menjadi manusia, maka itu ngambil saripati, yes, untuk menjadi manusia. Yang Nah sekarang Hawa itu istri Adam itu berasal dari sang firman atau bukan? Dari tulang rusuk yang dihembuskan oleh roh Tuhan. Oke, itu ide Tuhan atau bukan? Ya, semua dari Tuhan. Oke, berarti dia berasal dari firman Tuhan juga. Yes. Bedanya dengan Yesus? Ya, sangat beda. Bedanya gimana? Kalau Adam diciptakan dari debu tanah, kalau Hawa terus? dari tulang rusuk, Yesus itu sang firman Allah. Kok jadi sang firman? Dari mana Yesusnya jadi sang firman? Gimana sih Bapak ini? Yesus kapan menjadi sang firman? Sementara Yesus masih menerima firman. Ketika Yesus ada di dunia, masih ada firman terdengar dari surga. Ya memang aku dari tadi juga jawab seperti itu. Nah, jadi firman itu ada berapa, Pak? Tanpa batas. Berarti banyak. Ya, tunggal tapi tanpa batas. Berarti banyak kan, Pak? Tanpa batas. Oke, berarti tak terhitung, tak terhingga berarti. Tuhan Anda ada berapa? Esa. Di antaranya juga firman. Yes. Berarti Tuhan Anda tak terhingga. Udah selesai, nggak usah sana kemari, Ya. Bapak. Ya memang. Jumlah Tuhan Bapa itu tak terhingga. Berarti Betul. bubarkan Trinitas. Harusnya diganti itu jutaan tas. Betul. Atau triliunan tas. Yes. Karena firman yang menjadi matahari, firman yang menjadi Hawa, firman yang menjadi semua-semuanya. Sama seperti Yesus. Beda. Firman menjadi Yesus. Berarti Yesus Anda katakan sang firman. Berarti matahari sang firman.
bulan sang firman, bumi sang firman juga. Karena semua berasal dari firman. Saya jawab. Silakan. Anda harus bedakan jadilah dan menjadi. Ya, ketika Allah menciptakan terang, katakan jadilah terang. Ya, Jadi, itu karena Tuhan menjabarkan. Ya, tunggu dulu. Ya, awalnya terang tidak ada, akhirnya menjadi ada. Tadi Yesus ada nggak sebelum dia dilahirkan? Tunggu dulu. Ya, jadilah bumi. Awalnya tidak ada bumi, maka jadi ada bumi. Sekarang kalau bedanya dengan Yesus menjadi manusia. Nah, sebelum Yesus menjadi manusia, dia apa sudah ada? Ada. Saya jawab, jangan dipotong. Ya, menjadi manusia. Awalnya sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Itu bedanya. Sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Yang menjadi manusia, yang menjadi matahari bukan sang firman. Dia dikatakan jadilah. Iya. Yesus juga dikatakan hamillah. Kan gitu. Mengandunglah. Lahirkanlah. Bukan kan begitu, seperti, Pak. Bukan. Roh Kudus. Jadi yang memerintahkan Maria hamil siapa? Yang membuat Maria hamil adalah Roh Kudus. Bapak, tolonglah jujur pada kebenaran. Yang memerintahkan Yesus melahirkan siapa? Kan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Terserah mau dikandung dengan siapa, terserah. Yang memerintahkan Maria melahirkan siapa, Pak? Allah Yesus. Bapak. Allah Bapak. Bukan Yesus. Allah Bapak. Bukan Yesus. Allah Bapak. Oke, berarti bukan Yesus. Baik. Artinya sebelum Yesus ada, diawali dengan perintah hamillah. Betul. Melahirkanlah, kan begitu. Iya. Oke, udah selesai dari saya. Bang Handi, silakan sebentar Ya. dari saya pamit, saya ada tamu dulu sebentar sekali. Ya kan? Oke. Bang Handi, silakan Bang Handi. Bang Handi monitor. Ada. Oke, siap. Lanjut Bang, saya ada tamu sebentar. Oke, saya lift dulu. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu, Pak. Apalagi tanya apalagi. Pak, ini tadi ada sedikit nih. Waktu Thomas ya, Pak ya. Saya runut satu-satu nih. Waktu itu Anda kan mengatakan Yesus itu kan disembah Ya. oleh Thomas ya. Ya. Artinya Yesus selama hidup dia Tuhan yang disembah ya, Pak. Saya katakan Thomas menyebut Yesus itu Tuhan dan Allah, tapi Yesus tidak marah. Oke, apakah hanya Thomas yang menyembah Yesus atau ada yang lain? Banyak. Siapa aja, Pak? Orang buta yang dicelikkan itu juga menyembah Yesus. Yesus juga tidak marah. Siapa namanya, Pak, selain Thomas? Orang yang buta dicelikkan matanya oleh Yesus. Oke. Selain Terus, itu ada orang yang mengalami pendarahan. ya siapa aja yang menyembah Yesus? Orang banyak apa hanya beberapa orang? Ya, di Alkitab disebutkan Ibunya, Bunda Maria pernah menyembah Yesus. waktu lahir itu dia datang bersama-sama dengan orang-orang Majus. Orang Majus ya. Ya. Jadi orang Majus datang bareng-bareng sama ibunya menyembah anak ini gitu ya. Ya, kenyataannya seperti itu. Iya nggak apa-apa. Waktu anak ini nangis disembah juga. Nggak tahu, aku nggak tahu waktu nanti. Tapi kan masih kecil Pak, bocah masih umur masih merah kulitnya. Ya, itu umum seperti orang lain. Jadi bayi merah ini adalah Tuhan yang disembah ya. Loh, apa yang tertulis yang saya sampaikan? Iya, tinggal iyain aja Pak, saya nggak persulit kok. Iya, yes. gitu. Yes aja Pak, yes. Yes. Yes, baik. Kalau waktu itu bayi yang baru lahir ini yang disembah, dia ini bisa cari makan sendiri atau diberi asupan gizi sama ibunya? Nggak, yang saya tahu ya nggak ditulis apapun. Apakah bayi yang merah ini gitu sudah bisa mandiri? Yesus sama seperti pada manusia umumnya, ya disusui, dikasih makan, ya. Oh, berarti Tuhan masih butuh pertolongan orang lain yang disembah ini. Yesus jadi manusia, bukan? Iya, tapi kan Tuhan. disembah Pak. Tuhan kan disembah ini loh. Ya nggak apa-apa. Oh, Terserah yang nyembah. Loh, kok terserah? Nah ya kenyataan seperti itu, mau apa?
Oh, jadi Anda percaya? Ya percayalah apa yang Jadi Anda tertulis. percaya bayi lemah yang Tuhan yang disembah ini Anda percaya? Apa yang tertulis di Alkitabku aku percaya. Oke, Mau percaya. apa kamu? Ya enggak apa-apa, silakan aja Pak, saya enggak Ya. masalah. Ya sudah. Oke, Mau jadi apa? Anda mempercayai kalau Tuhan bayi ini terbatas ya, nggak bisa Ya. apa-apa. Betul ya dari Berarti awal Tuhan yang Anda sembah ini bisa menangis, Yes. bisa merasakan lapar. Yes. Waktu dia makan disembah nggak? Aku nggak tahu sembah apa. Waktu dia tidur disembah nggak? Nggak tahu aku. Waktu dia disembah nggak? Aku nggak tahu itu. Enggak, saya tanya Bapak, masuk akal Aku nggak? nggak tahu. Aku Kenapa nggak tahu? Lah cuma nggak tahu. Kenapa tapi Anda mengatakan waktu dia bocah, kecil, bayi disembah. Nah, Ayatnya ada ya, saya sebutkan. Kalau begitu, apakah bayi ini pernah tidur? Ya pasti seperti manusia umumnya. Oke, artinya biar kata dia bisa disembah. Kapan bayi itu merah? Kapan bayi itu merah? Anda katakan merah. Dari mana Diam Anda dulu, tahu Pak merah Bo. itu? Diam, jangan Bukan, ganggu dulu. ya, bukan kamu yang tadi ngomong sama Bapak. Ini kan si Jul. Kenapa kamu ngomong? Saya dikasih Pak Jul, saya yang punya. Tadi saya ingin sama Bapak ini. Saya Kristen, yang kan punya, saya saya Kristen. yang punya Saya yang punya Tapi Pipo diam. Sebentar. Berarti saya suka mual kalau di Zoom gitu. Ya, sebentar Bang Juma memberi saya. Ya kan. Ya. Bang Saya Juma suka memberi kalau saya, Zoom. lanjutkan Kenapa Bang kamu- Handi, saya lanjut. Sebentar. Dari mana dasar Anda masuk ke situ? Sebentar, Pak Vivo. Kita fair. Tadi Mas Juma, kita fair ya. Mas Kita Juma fair. tadi ada kesibukan. Ya, kita dengarkan bersama-sama tadi ya. Mas Saya Juma dengar, saya memanggil Mas Handi. Tamu. Artinya Ya. ada tamu ya. Artinya Mas Juma sementara menyerahkan kepada Mas Handi. Clear di sini ya. Menyerahkan bukan untuk diskusi, Bro. Jul. Sebentar, saya tanyakan kepada Mas Juma. Mas Juma monitor? Kita fair, Masa? kita adil. Iya, saya adil di sini ya. Mas Itu Juma justru, tadi, Jul. Saya boleh berharap kepada menambahkan Jul. sesuatu di sini? Begitu Oke, yang saya boleh. dengar. Nah, begitu Jul. Jadi Artinya, Anda itu iya. harus konsekuen dan jujur Saya dan adil. konsekuen di sini. Mas Juma tadi menyerahkan untuk meneruskan. Mas Andi mana? Silakan diteruskan. Sekarang Nah, dengan dia Kristen, clear. saya kalau boleh saya tanya kepada Anda, saya ingin masuk dengan Bapak ini, bisa? Kalau saya Bisa? izinkan bisa. Izin Anda. Nah, saya izinkan apa tidak? Itu sudah berat sebelah namanya kalau Loh, kok seperti itu, berat? Bro Jo. Saya izinkan apa tidak? Kan menunggu jawaban saya itu. Kita kan diskusi. Yang berdiskusi tadi Juma, Pak Christian dengan beberapa saudara Kristen di sini tadi. Ya, jadi yang berdiskusi di sini bukan Pak Vivo, tapi Pak Juma dengan saudara Christian. Pak Juma ada kepentingan, ada tamu, diserahkan kepada Mas Andi. Kecuali Pak Christian itu mengizinkan Pak Vivo masuk ke sini, Mas Juma mengizinkan Pak Vivo masuk ke sini. Saya izinkan. Ya, Mas Vivo. Itu Pak Ya, Vivo. ya, Pak. Ya, Pak. Oke, tenang Pak Vivo. Oke, dilanjut Mas Andi dengan Pak Vivo. Pak Christian, sorry. Pak Vivo Sama siapa standby nih? dulu. Pak Vivo Ya. standby dulu. Saya serahkan pada Pak Vivo aja dah. Saya juga Baik, mau saya makan. diserahkan sama saya. Nah, Ya. diserahkan dengan saya tanyakan ke Mas Andi. Apakah Mas Andi siap? Ayo. Nah, gitu. Ayo, Benar kan? siap. Oke, dilanjut. Oke. Antara siap. Pak Vivo dengan Mas Tapi Andi Bebes. ada satu syarat Pak Jul, harus ngerti bahasa Indonesia. Oke, Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, saya hentikan. Ya, Baik. Oke, lanjut. Ada syarat Jul sama saya. kembali ke topik. Ada syarat kau kan ada, maka syarat saya ada. Ya, apa syaratnya? Nah, kan gitu, harus ngerti bahasa Indonesia Anda katakan. Kan begitu kan? Enggak, Dasar Anda enggak. Apa nih kau ini? Udah begitu tapi diulang. Gimana sih kamu ini? Kamu kan ada yang buat syarat, maka saya buat syarat Nah, saya. silakan. Apa? Bahasa Indonesia apa menurut Anda yang saya syaratkan? KBBI. KBBI bagaimana itu kira-kira? Kalimat apa? Begini nih nggak bisa gua Pak Jul. Oke, lanjut ke tema yang tadi itu, masalah Tuhan atau apa itu. Silakan dilanjut dengan Pak Oke, Vivo. baik ya. Nah, syaratmu tadi itu dulu, syaratmu itu dulu. Satu kalimat pun kau sudah ngawur kau. KBBI Pak bahasa Indonesia. Contohnya buat. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya Standar. buat. Kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, paham? Ya, sudah. Ngawur kau, ngawur.
Memang kalau orang jadul susah Pak Jo, kalau orang jadul. Kamu yang mengatakan kalimat dari awal tadi udah ngawur. Kau bilang sama saya ngawur. Kalau jadul susah Pak Jo. Saya kan orang Indonesia, kenapa kamu katakan harus secara bahasa Indonesia? Ini rusak Zoom, rusak acara Mas Andi, bubarkan aja buang. Argumenmu bagaimana itu? Pak Dan Jo, Pak Vivo, kita langsung fokus kepada tema yang sudah berjalan tadi. Saya akan menjas di sini ataupun betul Jol. menetralkan Tapi di sini. siara bahasa Indonesia, dia tahu saya orang Saya Indonesia. akan menilai bahasa Indonesianya yang baik ataupun salah. Saya yang Kalau menilai. itu dikatakan kenapa siara bahasa Indonesia apa di orang Saya mana? yang akan menilai di sini mana bahasa Indonesianya yang Tarik baik. kata-kata dia, biar si Andi ditarik kata-kata Ini dia. mau debat apa mau geger Pak Vivo? Tarik kata-katamu dulu. Ya udah, lanjut. saya tarik gitu aja, biar cepat gitu aja. Andi yang lanjut. ucap. Tarik kata-katamu Andi. Saya tarik kata-kata saya ya, sebentar. Saya tarik kata-kata saya 1, 2, 3. Saya tarik kata-kata saya, udah. Nah, lanjut. Udah Pak Viva udah nggak ada, saya tarik. Selesai. Ya izinkan saya mengkick orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau misalnya saya diomelin, ya saya mengambil resikonya. Daripada ya. Lanjut sama Pak Christian aja. Lanjut sama Pak Christian. Vivo itu nggak bisa diajak diskusi, ngapain dilayani? Ya, mudah-mudahan Dewan Suro memaklumi saya. Saya waktunya makan ya, nanti lagi ya. Ya. Saya waktunya makan. Oh iya Pak Christian, makasih Ya, diskusinya ya Pak ya. Pak Daniel. Ya, Di sini ada Pak makasih. Daniel. Pak Daniel, Oke, baik. Pak Daniel. Monitor Pak Daniel. Ya Saya udah. waktunya kerja ya. Ya nggak apa-apa. Dilanjut dengan Mas Andi aja. Oke, dilanjut. Ya, tadi dengerin aja sih sama Pak Christian sama Bang Zul, Pak. Bagus. Pak Christian udahan. Memang udah lama juga sih Pak Jul, tadi udah hampir 2 jam kan sama Bang Yuma. Ya kita tutup dulu ini, baru kita format ulang. Gimana Amir dan Dewan Suro? Karena tadi Amir yang buka loh. Pak Amir Daniel yang ada tutup. waktu? Pak Daniel ada waktu? Nggak ada waktu sih. Berarti nggak ada waktu ya. Berarti tidak ada diskusi lagi di sini. Tadi Mas Juma sudah clear dengan Pak Christian. Apapun yang ada di sini, ya kalau nanti ada ataupun ada sebuah kekeliruan atau salah ucap, saya sebagai penyelenggara di Zoom ini, ya saya minta maaf kalau ada kesalahan, karena itu keterbatasan kami dalam menyajikan sebuah diskusi antar agama ini. Pasti di situ ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja maupun sengaja kami lakukan. Saya minta maaf kepada semuanya. Demikian Iwan Villa, karena di sini pihak Kristen yang lainnya sudah ada kesibukan masing-masing dan belum bisa melanjutkan diskusi, maka saya akhiri diskusi untuk sesi ini dan jangan kemana-mana, nanti kita akan live-kan lagi kalau ada diskusi yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf apabila ada kata yang keliru. Tidak ada kalah menang di sini. Edukasi